بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ananda, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini bagaimana kabarnya Ananda? Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat. Amin. Hari ini insya Allah kita akan belajar kembali buku tema 8 subtema 2 Aku Anak Mandiri pembelajaran 5 dan 6. Untuk materinya, pertama mengidentifikasi informasi pada bacaan, kedua menyebutkan cara bangun persegi, ketiga menyebutkan nilai-nilai persatuan, empat mengidentifikasi arti adil, dan yang terakhir menyebutkan ciri dan sifat bangun datar. Ini adalah 5 materi yang insya Allah akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita akan membaca teks dari halaman 93 sampai 95. Latihan mandiri. Ahmad sangat menyukai kegiatan berkebun. Ia menanami halaman rumahnya dengan berbagai tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga dan tanaman lainnya. Ahmad mengurus sendiri tamannya. Agar tampak indah, tanaman harus selalu dirawat. Tanaman perlu disiram dan dipangkas. Agar tampak indah, tanaman juga perlu dipupuk agar tumbuh subur. Ahmad banyak bertanya kepada orang-orang yang memahaminya. Ia ingin tamannya selalu tampak indah. Ayah, ibu, dan adiknya kadang membantu merawat tanamannya. Rini suka makan berbagai kue dan telur goreng. Ia ingin membuatnya sendiri. Ia banyak bertanya kepada ibu dan neneknya. Ibunya memasak telur. Ia biasa menemani dan membantunya. Ia ingin belajar banyak tentang teknik menggoreng telur. Atas usahanya, kini Rini sudah mampu menggoreng telur sendiri. Ia ingin terus meningkatkan kemampuannya. Itu kecakapan yang kedua ya, kecakapan khusus yang kedua. Yang ketiga, Nita merupakan anggota pramuka. Banyak atribut pramuka yang tertempel di seragamnya. Ia tertarik untuk dapat memasangnya sendiri. Ia banyak bertanya kepada ibunya. Kebetulan ibunya seorang penjahit. Ia juga banyak berlatih menjahit. Pada saat ini Nita sudah mampu memasang atribut pramukanya sendiri. Ini kecakapan yang ketiga. Yang keempat, Danar anak yang rajin. Setiap pagi ia membersihkan tiap ruangan yang ada di rumahnya. Meja, kursi, kaca, dan perabot lainnya dibersihkan dengan kemuceng dan kain. Lantai rumah disapu dan dipel. Dahulu ia melihat dan membantu ayah atau ibunya membersihkan rumah. Kini ia telah mampu melakukannya sendiri. Jika rumahnya akan digunakan untuk arisan, ia akan mengatur ruangannya. Ia biasa dibantu oleh adiknya. Orang tuanya sangat senang. Jadi itu 4 kecakapan khusus yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama adalah untuk merawat kebun, yang kedua yaitu untuk memasak, yang ketiga menjahit, keempat bersih-bersih. Anda masih ingat lambang kecakapan khususnya? Sekarang kita akan latihan teks berdasarkan teks yang kita baca. Jadi latihannya berupa soal-soal. Yang pertama, sebutkan kegemaran Ahmad berdasarkan bacaan di atas.
Tadi apa kegemarannya Ahmad? Yaitu merawat tanaman. Itu adalah kegemarannya Ahmad, yaitu merawat tanaman. Yang kedua, apa yang dilakukan Ahmad untuk menunjang kegemarannya? Yaitu Ahmad tadi menyiram tanamannya, memangkas tanamannya, memberikan pupuk, dan memahami dengan bertanya kepada orang lain yang bisa merawat tanaman. Yang ketiga, mengapa dengan bertanya dan berlatih dapat meningkatkan kemampuan seseorang? Karena dengan bertanya kita semakin menambah pengetahuan kita dalam meningkatkan kemampuan. Kedua, berlatih karena semakin kita terbiasa, maka semakin mudah kita melakukannya. Jadi, bertanya dan berlatih itu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan. Nomor 4, menurutmu mana yang lebih baik? Belajar secara teori atau melakukan praktik langsung berdasarkan bacaan di atas? Berikan alasan-alasanmu. Kalau ini dijawab masing-masing. Ada yang bisanya lebih ke teori, ada yang lebih bisa ketika mempraktikkan. Jadi Ananda bisa tahu ya, belajar metode apa yang Ananda kuasai, apakah dengan teori atau membaca, apakah melalui praktik. Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi ciri dan sifat bangun persegi. Ananda, ini adalah gambar atribut yang ditempel di seragam pramuka. Ini artinya yaitu tanda pelantikan Pramuka Indonesia Putra. Ananda, bentuk tanda ini bentuknya menyerupai bangun datar. Bangun datarnya ini jika diputar menjadi bentuk persegi. Bentuk persegi ini berapa sisinya? Sisinya ada 4. Ada 4 sisi. Pertanyaan kedua, samakah ukuran keempat sisinya? Ananda bisa ukur. Apakah sama? Jawabannya adalah sama panjang. Nomor ketiga, ada berapa sudut gambar di samping? Tinggal kita berikan lingkaran di masing-masing sudutnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut, yaitu sudut siku-siku di masing sisinya, di ujung samping sisinya. Ini adalah gambar dari persegi. Jadi tadi sudah kita pelajari sisinya ada berapa, ukuran sisinya, dan berapa sudutnya. Sekarang kita akan belajar menyebutkan nilai-nilai persatuan. Kita akan membaca teks tentang persatuan dan kerjasama. Ananda, untuk nilai-nilai persatuan ini adalah dimana kita ketika dalam kelompok kita melakukan segalanya bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa adanya kepersatuan di antara para anggota. Jadi dengan kerjasama ini akan menunjukkan persatuan. Untuk kerjasama ini pada Pancasila keberapa? Yaitu pada Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia. Apa gambarnya? Lambangnya adalah pohon beringin. Sekarang kita akan membaca teks tentang persatuan dan kerjasama. Lingkungan sekitar sekolah Tonang agak kotor. Halaman sekolah kotor, selokan banyak terdapat sampah. Sampah terlihat di mana-mana. Musim penghujan telah tiba. Cukup berbahaya jika lingkungan masih kotor ketika musim penghujan. Sebagai anggota pramuka, Tonang dan teman-temannya ingin membersihkannya. Hal ini berarti menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan dapat dikaitkan dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau menjaga kebersihan
Kita berarti menjalankan sila pertama Pancasila. Menjaga kebersihan juga sesuai dengan dasar Dharma Pramuka yang berbunyi cinta lingkungan dan kasih sayang sesama manusia. Kita lanjutkan membacanya. Ketika ada latihan pramuka, Tonang bersama teman-temannya bermusyawarah. Mereka membahas lingkungan yang kotor. Mereka sepakat untuk membersihkannya. Mereka juga bermusyawarah terkait cara dan pembagian tugas. Setiap peserta diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam bermusyawarah ada banyak pendapat yang disampaikan. Kadang-kadang ada pendapat yang saling bertentangan. Sebagai peserta musyawarah, Tonang dan teman-temannya saling menghargai. Dan untuk menjaga kerukunan dan kekompakan, saling menghargai antar teman sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sikap yang adil untuk menghargai antar teman. Setelah dicapai kesepakatan, pada hari yang ditentukan, Tonang dan teman-temannya membersihkan lingkungan. Sesuai hasil musyawarah, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang membersihkan halaman sekolah, ada kelompok yang membersihkan selokan depan sekolah, ada juga kelompok yang membersihkan jalanan depan sekolah. Beberapa anak juga menyiapkan konsumsi untuk teman-temannya yang sedang bekerja. Mereka bersatu membersihkan lingkungan sekolah, menjaga persatuan dan kekompakan sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Tindakan yang dilakukan Tonang bersama teman-temannya membuahkan hasil. Kini sekolahnya tampak bersih, air selokan juga lancar. Jika hujan, air tidak sampai meluap. Mereka sangat senang melihat hasil jerih payahnya. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang dilakukan Tonang dan teman-temannya sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila tersebut berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang ada tugas. Ini adalah tugas hari ini, yaitu Ananda menentukan pengamalan sila Pancasila dan lambangnya. Dikerjakan boleh di buku cetak. Dikerjakan untuk tugasnya, nomornya nomor 2 sampai 4. Jadi yang dikerjakan nomor 2 sampai 4 ya Ananda. Selanjutnya kita akan belajar di pembelajaran 6. Mengidentifikasi arti adil. Kita akan baca teksnya. Dani bersama teman-temannya telah lama mengikuti kegiatan pramuka. Banyak pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan ini. Namun, penguasaan keahlian mereka berbeda. Ada yang ahli memasak, ada yang ahli menjahit, ada yang ahli mendirikan tenda atau kemah, ada yang ahli berkebun, dan berbagai keahlian lainnya. Bahkan, beberapa anak memiliki keahlian yang beraneka ragam. Keahlian mereka dapat dilihat dari atribut tanda kecakapan khusus yang dimilikinya. Dalam kegiatan pramuka, Dani merupakan ketua barung. Sekolah Dani akan mengadakan kemah bersama. Anak-anak harus menyiapkan segala keperluannya, baik barang pribadi maupun barang untuk keperluan kelompok. Adapun tenda telah dipersiapkan dari pihak sekolah. Dani memimpin teman-temannya dengan bijak. Dani membagi tugas kepada teman-temannya. Ada anggota yang ahli mendirikan tenda, ia bertugas mendirikan tenda. Anggota yang ahli memasak, ia bertugas memasak. Dani membagi tugas sesuai kemampuan teman-temannya. Mereka bertugas secara mandiri. Mereka sangat senang. Apa yang dilakukan Dani dalam membagi tugas dapat dikatakan adil. Perbuatan Dani sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima yaitu padi dan kapas. Jadi bersikap adil dalam pembagian tugas ini adalah sila yang kelima. Sila yang kelima ini apa lambangnya? Yaitu padi dan kapas. Sekarang tugas yang kedua pada halaman 109. Ini yang dikerjakan yang tabelnya saja ya Ananda. Dikerjakan caranya seperti yang Ustazah jelaskan tadi, baru saja di pembahasan pembelajaran 5. Caranya sama, yaitu berapa titik sudutnya, berapa sisinya,
dan berapa ukuran tiap sisinya. Yang tadi contohnya adalah persegi bangun datarnya. Jadi anak-anak tinggal tulis jawaban perseginya. Selanjutnya jawaban segitiga sama sisi dan persegi panjang bisa dikerjakan, caranya sama seperti yang tadi. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk hari ini kita alhamdulillah sudah selesai subtema 2. Di subtema 2 ini kita belajar mengenai titik sudut, sisi dan ukuran tiap sisinya pada bangun datar. Kita juga sudah belajar mengenai kecakapan khusus. Kecakapan khusus yaitu tanda atribut yang diberikan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Contohnya, kalau pintar memasak berarti mendapatkan kecakapan khusus juru memasak. Kalau pintar bersih-bersih berarti kecakapan khususnya pengatur ruangan. Kita juga belajar mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah tahu Pancasila keberapa, apa bunyinya, dan apa lambangnya. Ini yang kita lanjutkan dari subtema 1. Sudah ada lambang bilangan yang kita pelajari di subtema 1, lalu dilanjutkan di subtema 2. Kita sudah belajar lambang sila Pancasilanya. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai mengapa tunas kelapa yang dipilih dalam lambang gerakan pramuka. Lambang pramukanya tunas kelapa ini juga ada penerapannya dalam kemandirian. Jadi seperti Dani yang awalnya tidak bisa mandiri, kemudian setelah ikut pramuka menjadi mandiri. Kita sudah membaca berbagai teks tentang kemandirian. Itulah materi-materi yang sudah kita pelajari pada subtema 2. Ananda, sebelum kita tutup hari ini, jangan lupa tugasnya hari ini ada 2 ya. Yang tugas pertama ada 3 nomor, tugas yang kedua ada 3 nomor juga. Tapi sebenarnya yang nomor 1 itu sudah Ustazah sampaikan jawabannya. Jadi tinggal dikerjakan nomor 2 dan 3, tapi nomor 1 ini tetap diisi ya Ananda. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.